ibadahnya rutin, pelayanannya jalan, tapi merasa kosong dan hampa. Semua yang dikerjakan itu seperti rutinitas saja. Dan di titik ini orang sampai pada pertanyaan soal eksistensi diri dan juga eksistensi Tuhan. Soal eksistensial diri, orang akan bertanya, Tuhan, siapa aku ini sebenarnya? Aku hidup ini buat apa sih? Itu pertanyaan soal eksistensi diri. Tapi di beberapa orang kemudian mereka mempertanyakan soal eksistensi daripada Tuhan. Mereka bilang, Tuhan, kalau benar-benar Tuhan ada dan Tuhan Maha Kasih, di manakah kasih Tuhan? Di manakah keberadaan Tuhan ketika saya melewati masalah-masalah ini? Hai teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel ini. Dan bagi kalian yang baru pertama kali nyasar ke sini, jangan lupa untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten yang saya posting melalui channel saya ini. Nah, hari ini saya bakalan bahas tentang masalah hidup. Pernah nggak sih teman-teman kalian ngerasa kayak hidup itu tidak pernah ada jedanya? Masalah itu datang silih berganti ya. Tiba-tiba aja relasi kita jadi berantakan, duit kita nggak cukup, iman kita mulai goyah, sakit yang datang tiba-tiba, dan hidup itu terasa makin berat saja. Dan biasanya secara umum, masalah yang sering dihadapi oleh banyak orang, yaitu dalam 3 bidang ini. Yang pertama soal relasi, soal keuangan, dan juga soal spiritual. Soal relasi itu biasanya orang kadang-kadang ya ngerasa sendirian. Padahal dia punya banyak teman. Dia lonely di tengah keramaian. Kesepian yang dia rasakan bukan di tempat sepi, malah dia ngerasa sepi di tengah keramaian. Ada juga yang punya pacar, bahkan punya pasangan ya, menikah, entah suami atau istri, tapi mereka nggak bahagia. Ada yang berkonflik dalam keluarga dan masalah mereka nggak selesai-selesai. Mertua dengan menantu, menantu dengan mertua, istri dengan suami, suami dengan istri, orang tua dengan anak. Masalah itu nggak pernah ada ujungnya. Itu dalam relasi. Kalau dalam keuangan, orang mengalami yang namanya penghasilannya jadi mentok, tapi pengeluaran jalan terus. Lalu ada tekanan buat sukses cepat, kaya, waktu masih muda, terus dituntut untuk punya gaya hidup yang ngikutin tren, dan akibatnya terjerat dalam pinjaman online. Dan supaya pengen cepat kaya ya judi online. Terus punya cicilan, punya utang. Dan ini semua buat overthinking soal kehidupan dan masa depan. Dan secara spiritual, merasa hampa di tengah kesibukan. Ibadahnya rutin, pelayanannya jalan, tapi merasa kosong dan hampa. Semua yang dikerjakan itu seperti rutinitas saja. Dan di titik ini orang sampai pada pertanyaan soal eksistensi diri dan juga eksistensi Tuhan. Soal eksistensial diri, orang akan bertanya, Tuhan, siapa aku ini sebenarnya? Aku hidup ini buat apa sih? Itu pertanyaan soal eksistensi diri. Tapi di beberapa orang kemudian mereka mempertanyakan soal eksistensi daripada Tuhan. Mereka bilang, Tuhan, kalau benar-benar Tuhan ada dan Tuhan Maha Kasih, di manakah kasih Tuhan? Di manakah keberadaan Tuhan ketika saya melewati masalah-masalah ini? Kalau Tuhan punya kuasa, di manakah kuasa Tuhan ketika saya lagi dalam masalah? Katanya Tuhan Maha Pendengar, menjawab doa. Kok saya berdoa, kok Tuhan gak pernah menjawab doa saya?
Eh, kita ini hidup di dunia yang makin cepat, dunia yang makin penuh dengan ekspektasi-ekspektasi yang tidak realistis. Sosial media bikin standar hidup yang tidak masuk akal. Dan kita sibuk banget ngejar yang lebih. Pengen lebih kaya, lebih akui, lebih populer, lebih sukses. Tapi kehilangan arah dan tujuan. Hidup seperti lari di tread marathon dan tidak pernah berhenti. Yang ada cuma capek. Nah teman-teman, hari ini saya bakalan share bagaimana kita bisa punya world view yang tepat ketika kita sedang ada dalam situasi semacam itu. Dari buku ini, buku The Purpose Driven Life yang saya baca, dan saya rekomendasikan kalian harus punya buku ini. Sekarang kita akan bahas bab 25. Di situ Rick Warren akan sebut beberapa hal yang kita harus taruh di pikiran kita ketika kita sedang menghadapi masalah. Yang pertama, mengertilah bahwa Tuhan punya tujuan di balik setiap masalah kita. Jadi ketika saudara sedang ada dalam masalah, teman-teman sedang bergumul dengan masalah kalian, kalian harus ngerti bahwa Tuhan punya tujuan di balik masalah yang sedang teman-teman hadapi. Di dalam buku ini, Rick Warren bilang, Tuhan memakai situasi buruk kita, masalah kita, persoalan kita, konflik yang sedang kita hadapi, untuk mengembangkan karakter kita, supaya semakin serupa dengan Kristus. Itu tujuannya. Dan mengertilah bahwa hidup kita ini adalah serangkaian masalah. Setiap kali kita menyelesaikan satu masalah, masalah yang lain sudah menunggu. Seperti hidup itu gak pernah beres-beres dari persoalan hidup. Nah, di sini Rick Warren bilang, Tuhan pakai masalah-masalah itu, baik itu yang besar maupun yang kecil, semua untuk membentuk karakter kita, membuat kita supaya semakin serupa dengan Tuhan gitu. Jadi kalau ketika kalian lagi ada dalam masalah dan merasa sedang berjuang, sebetulnya itu ada maksud Tuhan di balik semua ini. Tuhan pengen pakai ini untuk membentuk karakter kita. Nah, pemikiran kedua atau perspektif kedua yang perlu kita punya, yang disebutkan Rick Warren dari buku ini adalah, dia bilang gini, Tuhan memakai masalah untuk bawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan pengen pakai masalah kita untuk menarik kita lebih dekat kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat 19 mencatat, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Perhatikan ayat itu. Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Kalimat berikut, Dia menyelamatkan. Jadi di sini Tuhan gak cuma dekat, tapi Tuhan juga mau bertindak menyelamatkan kita. Jadi persoalan hidup, masalah ini sebenarnya merupakan satu jalan untuk Tuhan bawa kita lebih dekat kepadanya, dan Tuhan lebih mendekat kepada kita gitu. Saya ingat banget waktu saya patah hati dulu. Ada satu masalah bikin saya patah hati. Dan waktu itu yang saya lakukan adalah masuk ke kamar, kunci pintu kamar, dan berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya lagi hancur. Dan Roh Kudus mengingatkan saya tentang ayat ini. Mazmur 34 ayat 19 ini. Bahwa Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dan pada saat itu saya berserah kepada Tuhan. Dengan jujur saya bilang, Tuhan, aku udah gak kuat. Dan aku butuh pertolongan. Dan teman-teman kalian tahu, pada saat itu saya ngerasain kayak damai yang gak pernah saya rasain sebelumnya. Saya ngerasa happy banget, sukacita yang tidak bisa digambarkan. Dan itu saya rasakan dalam hati saya. Jadi buat teman-teman kalian yang sedang ada di fase patah hati, depresi, sedang galau banget, dan masalah hidup kalian merasa numpuk dan tidak ada jalan keluar,
Saya anjurkan kalian untuk masuklah di kamar kalian, tutup pintu kalian, dan berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan, aku butuh Engkau untuk menyelamatkan diriku yang sedang tidak baik-baik ini. Ada kalimat yang sangat luar biasa menurut saya yang Rick Warren tulis di buku ini. Rick Warren bilang gini, pengalaman penyembahan kita yang paling dalam dan akrab itu biasanya terjadi dalam hari-hari kita yang paling gelap, yaitu pada saat kita sedang remuk, merasa ditinggalkan, tidak punya pilihan, ketika rasa sakit semakin besar, dan seolah-olah Tuhan terasa berpaling menjauhkan diri dari hidup kita. Dalam kondisi itulah pengalaman penyembahan kita yang paling jujur, paling otentik itu muncul di situ. Jadi sebetulnya masalah-masalah yang kita hadapi itu ada maksud Tuhan di balik itu, yaitu untuk bawa kita semakin dekat kepada Tuhan dan juga merubah karakter kita. Dan sekarang perspektif yang ketiga yang Rick Warren sebutkan adalah, dia bilang gini, dalam masalah dan penderitaan kita, kita belajar untuk menaikkan doa-doa kita yang paling murni, tulus dan jujur kepada Tuhan. Jadi hanya dalam penderitaan kita belajar tentang Tuhan yang tidak dapat kita pelajari dengan cara lain. Di Alkitab ada kisah tentang Yusuf, Daniel, Yeremia, Sadrak, Mesak, Abednego, bahkan Paulus. Gini, Tuhan bisa saja mencegah Yusuf untuk tidak masuk ke penjara. Tuhan bisa saja mencegah Daniel untuk nggak masuk ke gua singa. Tuhan bisa mencegah Paulus terhindar dari karam kapal. Dan Tuhan juga bisa mencegah Sadrak, Mesak, dan Abednego agar tidak dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala itu. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan tidak melakukan pencegahan. Tuhan biarkan Yusuf masuk penjara, Daniel dilemparkan ke gua singa, Paulus harus karam kapal 3 kali, Sadrak, Mesak, Abednego harus dilemparkan ke dalam api. Kenapa Tuhan biarkan? Setelah mereka melewati itu, Tuhan menarik mereka lebih dekat kepada Tuhan. Hanya di dalam api itulah Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa melihat penyertaan Tuhan yang sungguh nyata di dalam perapian yang menyala itu. Di dalam gua singa itulah Daniel menemukan penyertaan Tuhan yang tidak bisa Daniel temukan di tempat lain. Nah, saya mau bilang, di dalam persoalan yang teman-teman sedang hadapi, yang sedang saya hadapi, di situ kita menemukan sosok Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan lebih dalam daripada di tempat lain. Jadi ketika kalian sedang punya masalah, mengertilah bahwa dengan problem yang ada, Tuhan pengen kita kenal dia lebih dekat dan lebih dalam. Dan justru menurut saya momen paling termahal dalam hidup adalah ketika menemukan Tuhan di titik-titik terendah kita. Sekarang yang keempat, perspektif yang harus kita punya adalah masalah memaksa kita untuk memandang kepada Tuhan dan bergantung hanya kepada Tuhan. Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, kekayaan kita, relasi kita, dan kita melupakan Tuhan. Ada saatnya Tuhan mengizinkan masalah untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Jadi seringkali
Tuhan izinkan kita kehilangan apa yang selama ini kita pegang genggam terlalu kuat. Kalau kita terlalu mengandalkan relasi kita, kekuatan kita, suatu saat Tuhan akan menghindarkan kita dari relasi kita. Atau kita terlalu mengandalkan keuangan kita, suatu hari Tuhan akan mengambil itu semua. Dan Tuhan memproses kita untuk hanya bergantung kepada Tuhan saja. Tentu masa COVID kemarin kalian masih ingat ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya tahu betul bahwa banyak beberapa orang yang minta konseling dan beberapa yang minta didoakan. Mereka merasa bahwa kekayaan mereka tidak bisa menyelamatkan mereka, kekayaan mereka tidak bisa menolong mereka. Dan di titik itu mereka cuma butuh Tuhan. Jadi teman-teman, apapun yang hari ini kamu sedang jadikan sebagai pegangan kamu, coba lepaskan. Dan yang perlu kamu genggam erat-erat adalah cuma Tuhan saja. Jadi mengerti baik-baik hal ini, tidak ada masalah yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Setiap hal yang terjadi kepada seorang anak Tuhan telah disaring oleh Tuhan. Dan Tuhan bermaksud memakai masalah tersebut untuk kebaikan kita. Ini ayat terakhir yang saya ingin kasih buat kita ketika kita sedang ada dalam masalah. Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini yang harus selalu saudara teman-teman ingat ya, yaitu kalimat pertama atau kata pertama dari ayat 28 dikatakan kita tahu. Artinya gini, kita tahu bahwa pengharapan kita di masa-masa sulit atau di dalam persoalan itu tidak didasarkan pada cara berpikir positif, mimpi-mimpi, atau optimisme yang alami. Itu adalah kepastian yang didasarkan kepada kebenaran Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan sepenuhnya berdaulat atas hidup kita dan atas alam semesta ini. Dan bahwa apapun yang terjadi di hidup kita tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya mau tanya kalian termasuk orang-orang yang mengasihi Tuhan atau bukan? Kalau kalian adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, berarti ayat ini tepat buat sekalian semua. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi setiap masalah adalah kesempatan untuk membangun karakter supaya semakin serupa dengan Tuhan. Jadi gini, semakin sulit masalah itu, maka semakin besar potensi untuk membangun otot rohani kita. Buat kalian yang pernah nge-gym pasti tahu, semakin berat beban yang kita angkat, maka otot kita pun akan terbentuk. Berapa kali saya nge-gym dan saya ngerasakan hal itu. Semakin saya menambah beban, maka otot saya pun akan terbentuk dengan lebih baik. Jadi semakin besar masalah, semakin besar juga potensi untuk membentuk otot rohani kita. Dan ingatlah bahwa rencana Tuhan memang baik untuk kebaikan kita. Dan bersukacitalah dan bersyukurlah. Alkitab tuh ajarin kita untuk selalu bersyukur. Dan tolak untuk menyerah. Dan memilih untuk berserah kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kalian sedang menghadapi masalah sekarang, teman-teman jangan bertanya, mengapa aku menghadapi masalah ini? Tetapi bertanyalah, Tuhan, apakah yang Engkau ingin aku pelajari dari masalah ini? Kemudian, percayalah pada Tuhan dan teruslah lakukan apa yang benar. Tuhan Yesus berkati kalian semua. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Dan pantau terus konten-konten menarik lain yang akan saya posting melalui channel ini. God bless you.